siang. Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, jadi saya mau konsultasi nih Mbak ke Mbak. Eh, saya tuh kemarin diperiksa di rumah sakit karena katanya saya kekurangan hemoglobin. Hemoglobin saya di bawah normal. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Dinda Farah Ambarsari. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Boleh minta datanya sebentar, Kak? Boleh. Namanya siapa ya, Kak? Nama saya Aulia Dwi, Umurnya, 17 tahun, tinggi badannya, 155, berat badannya. 48. Baik, berdasarkan kakak yang tadi sampaikan terkait tentang kadar Hb di bawah normal, bahwa Iya. Kak Aulia ini mengalami yang namanya anemia, di mana anemia itu merupakan suatu kadar hemoglobin dalam darah di bawah normal. Kalau hemoglobin itu fungsinya apa ya Mbak? Nah, hemoglobin ini merupakan protein yang mengandung zat besi dan mempunyai fungsi yaitu untuk pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oh, jadi penyakit anemia ini ada berapa klasifikasinya? Oh, klasifikasinya itu berdasarkan menurut ukuran sel, dan hemoglobin ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada makrositik, di mana makrositik ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada anemia megaloblastik. Ini termasuk kekurangan vitamin B12, asam folat, dan juga ada gangguan sintesis DNA. Kemudian ada anemia non megaloblastik, di mana enteroclesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Jadi ini saya tuh termasuk ke dalam bagian anemia yang mana? Sebenarnya ada lagi yang selain makrositik, yaitu ada mikrositik dan juga ada normositik. Nah, kalau Mbak sendiri ini masuk ke dalam anemia defisiensi besi. Nah, jadi anemia defisiensi besi ini anemia yang terjadi akibat kekurangan besi di dalam darah. Artinya konsentrasi hemoglobin yang tadi Mbak bilang itu kan di bawah normal, rendah, sehingga berkurang dan terjadinya gangguan pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya zat besi dalam darah. Seberapa penting sih Mbak peranan besi itu dalam tubuh kita? Nah, besi ini merupakan salah satu zat gizi mikro yang sangat diperlukan tentunya untuk membentuk hemoglobin tadi yang Mbak bilang itu kan. Iya Mbak, jadi tuh air ini ya, saya tuh suka merasa letih, lelah, nggak tahu kenapa ya itu Itu termasuk gejala dari anemia defisiensi itu. Jadi itu gejalanya. Iya, kakak itu bisa mengalami lemah, letih, lesu, pokoknya yang jadi nggak bersemangat gitu nih. Saya bacakan ulang ya. Jadi gejalanya itu macam-macam ya, dari mulai pucat bisa, terus jadi kayak nggak cepat lelah aja gitu, padahal nggak ngelakuin kegiatan apapun. Terus dari gejalanya itu kan penyebab yang dirasakan oleh penyakit anemia itu apa penyebabnya? Penyebab utamanya ya, penyebab utamanya itu tentunya ada anemia defisiensi besi, yaitu asupan zat besi yang dikonsumsi itu oleh kakaknya sendiri itu berkurang. Kemudian juga ada penyebab yang antara lain seperti gaya hidup. Nah, kalau kakak sendiri nih suka kayak diet gitu gak sih? Soalnya kan kayak anak-anak remaja gini kan demen banget tuh pengen menjaga tubuhnya biar bagus gitu. Pasti dong. Saya pernah sih ya diet, tapi saya diet ya nanti kayak gimana ya, kayak nggak teratur gitu loh Mbak. Oh, tapi sebenarnya sih kalau diet itu lebih baik kayak menyeimbangkan konsumsi bahan pangannya aja. Jangan kayak diet artis itu sebenarnya nggak baik Mbak buat tubuhnya, metabolisme dalam tubuhnya itu nggak baik. Terus gaya hidup, ini mbak suka konsumsi kayak junk food apa? Oh iya, saya suka. Kalau itu saya suka, emang nggak boleh Mbak? Nggak boleh Mbak, itu kebutuhan gizi itu kemungkinan tuh nggak akan tercukupi karena konsumsi dari makanan junk food tersebut. Nah, selanjutnya itu juga ada penyebabnya utama. Nah, ini kan Mbak lagi remaja nih ya, lagi pada masa pertumbuhan ya. Otomatis kan kebutuhan zat gizinya meningkat. Nah, itu bisa menyebabkan dari defisiensi besi itu sendiri. Dan itu kan biasa ya perempuan adanya siklus menstruasi. Nah, di mana kadar besinya itu berkurang Mbak selama masa haid tiap bulan sebesar yaitu 1,25 mg per hari berkurangnya. Jadi bikin letih. Iya, jadi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Terus ada juga penyerapan zat besinya itu tidak sempurna di dalam tubuh. Nah, jadi untuk mengoptimalkan zat besi yang diserap dalam tubuh itu optimal, biasanya itu harus mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Jadi biar lebih optimal. Nah, tapi yang menghambat ini tuh ada juga zat yang menghambat dari zat besi itu. Namanya itu ada zat fitat, di mana zat ini tuh menghambat penyerapan zat besi. Jadi
kayak misalkan zat vitat ini ya, Iya. masuk itu ada zat vitat, ada zat kafein, tanin dan oksalat. Nah itu menghambat, contohnya itu ada di dalam makanan yang mengandung kopi, kedelai, dan juga teh. Nah ini tuh jadi kalau misalkan kakak mau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, umumnya tuh jangan mengonsumsi zat-zat ini, makanan yang mengandung Kenapa zat. itu, Mbak? Karena nggak akan terserap zat besinya di dalam tubuh, percuma. Jadi lebih baik untuk mempercepat itu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Terus ada kehilangan zat besi yang tadi dibilang itu, setiap bulan menstruasi itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Iya. Oh iya, saya nih akhir-akhir ini kan lagi pembelajaran online ya. Iya. Saya tuh kurang konsentrasi, jadi ngerjain tugasnya kayak ya karena tadi gejalanya letih juga, jadi Iya. kayak agak kurang konsentrasi Ya, gitu. itu merupakan penyebabnya, maksudnya akibat yang ditimbulkan dari anemia defisiensi besi. Jadi seperti itu. kakak ini kan belajar terus tapi nggak konsentrasi, Iya. menurunkan kemampuan belajarnya. Iya, Nah itu betul. bisa dari akibat dari yang ditemukan dari anemia defisiensi besi. Kemudian seperti juga akibat yang selanjutnya itu ada penurunan kebugaran jasmani, jadi kayak nggak fit gitu kan pasti. Iya, jadi rasanya. kayak rasanya tuh kayak letih gitu. Nah itu bener banget bisa termasuk juga. Nah yang antara lain itu ada, nah sistem pertahanan tubuhnya nih ya, jika seseorang terkena anemia defisiensi besi bisa menurun, jadi lebih mudah terserang yang namanya infeksi atau penyakit. Jadi serem lebih sering juga, sakit, iya. iya, jadi berpengaruh banget ke semuanya. Terus bisa juga mengganggu pertumbuhan di mana tinggi berat badan menjadi tidak sempurna. Jadi nggak stabil ya, Mbak? Iya. Terus apa sih, Mbak nih ya solusinya, pencegahannya gimana dan pengobatannya biar Nah. saya cepat sembuh? Ya baik. Sebenarnya pencegahan ini di Indonesia itu sudah ada, sudah banyak banget. Dengan cara apa itu? Ya, anemia defisiensi besi ini. Jadi saya jelaskan sekali lagi, anemia defisiensi besi ini benar-benar paling banyak kasusnya gitu di seluruh negara maupun negara berkembang maupun negara maju. Nah, umumnya ini mengincar remaja yang umurnya 10 sampai 19 tahun. Di pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat program kesehatan di mana setiap hari Jumat itu memberikan ke setiap sekolah-sekolah memberikan tablet FE untuk dikonsumsi oleh remaja putri. Iya, saya pernah juga dikasih itu Iya. dari sekolah saya, Mbak. Iya, berarti kan setiap Jumat ya. Iya, setiap Jumat, ya. setiap habis kerohanian. Ya, itu biasanya dikasih. Jadi biar untuk meningkatkan kadar HB-nya Iya. seseorang. Jadi yang pertama itu konsumsi tablet FE suplementasi. Beberapa hari sekalinya konsumsinya itu. Jadi untuk remaja putri yang tidak menstruasi itu hanya 1 minggu sekali konsumsi. Kalau yang menstruasi, kan itu, lebih terkuras. Iya, lebih terkuras. Iya. Bisa 1 hari 1 tablet. Seperti itu. Selanjutnya juga ada fortifikasi makanan dengan besi. Jadi mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Apa aja tuh makanannya? Makanannya ini pertama ada yang berasal dari lauk nabati dan lauk hewani. Umumnya ini banyak di lauk hewani. Lebih mudah terserapnya itu di tubuh itu lauk hewani. Contohnya itu ada daging merah, unggas, terus ada ikan juga. Sedangkan untuk makanan yang lauk nabati sendiri itu hanya berada di sayur-sayuran yang berdaun hijau seperti bayam. Bayam itu tuh tinggi banget zat besinya. Ya. Kemudian juga dari kacang-kacangan seperti kacang merah dan buah-buahan kering tapi ya seperti kismis. Jadi tadi yang saya tambahkan lagi, pencegahan yang dilakukan itu pertama itu harus mengubah pola hidup ya. Jadi misalkan Mbak ini kan suka junk food. Iya, jadi hindari dulu junk foodnya. Terus banyak-banyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, setelah mengonsumsi itu baru Mbak ini jangan mengonsumsi zat-zat yang mengandung vitat tadi seperti teh, kafein kayak kopi sama kedelai. Itu akan menghambat penyerapannya. Akan lebih baik mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Jadi biar lebih proses tercepat di dalam tubuhnya. Lebih cepat lebih cepat di prosesnya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Menurut saya udah cukup, penjelasannya sudah cukup jelas sekali. Baik, saya tambah lagi, setiap orang itu kadar HB-nya itu normal itu beda-beda ya, Gimana tergantung tuh, usianya. Iya. Ini untuk anak-anak sendiri ini 6 sampai 59 bulan tuh kadar HB normal itu 11. Kemudian 5 sampai 11 tahun tuh 11,5 mg per desiliter. 12 sampai 14 tahun ini 12. Kemudian untuk kakaknya sendiri yang lebih dari 15 tahun kan itu 12. Kemudian wanita hamilnya itu 11 dan laki-laki lebih dari 15 tahun itu 13. Jadi beda-beda tergantung umurnya. Baik, terima
terima kasih ya sudah konsultasi di sini. Iya, terima kasih juga Mbak. Mudah-mudahan bisa kembali normal lagi keadaan Iya, HB-nya. amin. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.